Silakan Mas Ardi. Selanjutnya kita undang produser dari WTV Original Tante Sonya, ada Chris Samtani. Kita juga mengundang Country Head and Executive Producer WTV Indonesia, ada Ibu Febriami Hutapea. Dan tentunya ada Eksekutif Produser Rapi Films, Pak Sunil Samtani. Oke, tepuk tangannya masih akan panjang teman-teman, karena kita akan mengundang jajaran cast dari WTV Original Tante Sonya. Ini dia Riko Tampati sebagai Dermawan, Aditya Alkatiri sebagai Rama, ada Kresna Julio sebagai Dion, Sarah Felicia sebagai Lydia. Kita juga undang Hamis Daud sebagai Martin. Ada Dinda Kirana sebagai Diana. Maxim Botier sebagai Ben. Maxim, dan tentunya ada Raihanun sebagai Sonya. Dan tentunya kita mengundang Ibu Febriami Hutapea untuk langsung bergabung bersama kita siang hari ini. Silakan Ibu Febriami Hutapea selaku Country Head and Executive Producer WTV Indonesia. Silakan. Nah, dari tadi teman-teman media udah nggak sabar pastinya barengan sama KOL juga untuk langsung chit-chat siang hari ini. Boleh dari jajaran series maker, kita ada Mas Ardi, sapa-sapa dulu boleh Mas, teman-teman media. Tadi katanya udah pada senyum-senyum, KOL-nya juga waktu masuk udah pada heboh. Mic-nya ada? Ada mic-nya. Oh mic-nya boleh dilempar dulu mic-nya. Silakan Mas. Tes. Ya. Selamat siang semuanya teman-teman dari media. Terima kasih sudah datang, sudah menonton. Semoga kalian suka semua. Saya Ardi, sutradaranya. Oke, selanjutnya Mas Chris sebagai produser. Silakan Mas Chris. Oke. Hai semua teman-teman media, terima kasih untuk hadir hari ini. Saya Chris Samtani dari Rapi Films. Oke, ada siapa lagi? Ada Ibu Febriami. Silakan boleh menyapa teman-teman media siang hari ini dan KOL Ibu, karena mereka tadi udah pada heboh sekali episode perdana kita. Oke, selamat sore semua. Terima kasih banyak sudah datang bersama kami pada sore hari ini. Oke, dan ke pojok dulu boleh disapa ya Pak Sunil, teman-teman media siang hari ini. Sore semua, terima kasih sudah datang series original BTV Tante Sonya, dan saya Sunil Samtani dari Rapi Films, Executive Producer. Oke, kita udah ke series maker, sekarang mau kenalan lebih dalam tentu saja dengan jajaran cast. Dari sini boleh nanti secara bergilir, silakan dimulai dari Mas Riko di sini sebagai Darmawan. Yang kita sudah lihat nama perusahaannya ya, Darmawan. Boleh dielaborasi lagi nih Selamat perannya? sore semuanya, terima kasih saya dipanggil Mas di sini. Padahal saya paling tua karena saya bapaknya dari ini 1, 2, 3, ada 3 anak saya di sini. Senang sekali semuanya bisa hadir di sini. Thanks. Terima kasih. Selanjutnya ada Aditya Alkatiri sebagai Rama. Halo, selamat sore semuanya. Aku Aditya Alkatiri di series WTV Original Tante Sonya. Aku berperan sebagai Rama, sahabatnya Ben. Terima kasih. Oke, lanjut. Ada dari Kresna Julio. Julio, silakan. Hello everyone, asik. Halo semuanya. Jadi kesibukan Kak. Halo semuanya. Nama saya Kresna Julio. Saya di sini berperan sebagai Dion, cinta sejatinya Sonya. Oh, menyalahi. aku di sini sebagai sahabatnya Sonya, teman-teman. Salam kenal. Oke, ada sahabatnya. Selanjutnya kita ke pemeran Lydia. Di sini ada Sarah Felicia.
Selamat sore semuanya. Aku Sarah Felicia dan aku berperan sebagai Lydia, dan Lydia ini adalah mantan yang cegil dari band. Itu saja. Spill, mantan cegil dari band. Ada Dinda Kirana dulu sebagai Diana, silakan. Halo semuanya, saya Dinda Kirana berperan sebagai Lydia. Kok Lydia saya? Enggak, saya berperan sebagai Diana. Diana itu anak kedua dari Bapak Dermawan, jadi adiknya Sonya. Hai sis. Sudah ada intrik-intrik. Selanjutnya ada Hamish di sini sebagai Martin. Halo, selamat sore. Saya Hamish Daud sebagai Martin dalam Love Triangle ini nih. Tiga orang ini di WTV Original Tante Sonya. Oke. Ada Maxim sebagai Ben. Silakan Maxim, Ben. Halo, selamat sore semuanya. Aku Maxim Pucier sebagai Ben, love interest utamanya. Number one love interest dari Tante Sonya. Sonya. Yeah, no. Not now. Dan tentunya ada Raihanun sebagai Sonya. Wow, langsung. Iya. Pilih yang mana nih mic-nya? Selamat sore semuanya. Terima kasih sudah hadir di sini semuanya. Semoga sehat. Saya Raihanun. Saya di sini berperan sebagai Sonya Dermawan. Benar Mas? Nama tengahnya siapa Mas? Sonya Mahardika Dermawan. Saya anak pertama dari Laksono. Ada Mahardika Mas? Mardika Laksono. Oh, Mahardika Laksono. Oh, panjang ya namanya ternyata. Saya anak pertama dari 3 bersaudara. Adik saya Diana yang diperankan sama Dinda Kirana, dan satu lagi adik saya Karin yang diperankan sama Dinda Krishella. Dan di sini kanan saya Brondong, kiri saya mantan tunangan. Terima kasih. Terima kasih Raihanun. Dan selanjutnya tentunya sebelum saya yang bertanya, saya akan melempar terlebih dahulu ke teman-teman media. Silakan yang mempunyai pertanyaan, ada teman-teman KOL juga yang punya pertanyaan langsung. Oke, yang dari sisi sini boleh dibantu. Ya, langsung silakan. Terima kasih. Selamat, saya dari Indung dari Pos Kota. Selamat untuk serial yang baru ini. Tadi sempat saya lihat episode pertama dan menarik gitu. Saya pengen tahu juga nanti ini kira-kira berapa targetnya, berapa juta penonton ini. Terus yang kedua, selain mendongkrak nama besar film tahun 90-an, catatan harian Tante Sonya ini apa kebaruan real yang ditawarkan serial ini agar tidak dianggap hanya sekedar jualan cerita-cerita nostalgia. Kemudian yang kedua, isu yang diangkat ini kan cukup tentang relasi kuasa ya, dan hubungan antara atasan dan bawahan. Ini sebuah isu yang lumayan sensitif dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apakah serial ini nanti tidak dikhawatirkan dianggap memaklumi atau bahkan menjustifikasi praktik melanggar etika profesional di lingkungan perkantoran atau pekerjaan? Makasih. Terima kasih Windung dari Pos Kota. Saya akan langsung melempar ke Pak Sunil, nanti boleh Chris menambahkan juga untuk pertanyaan pertama Pak. Iya, kalau series ini sebenarnya memang dari benang merah catatan harian Tante Sonya. Cuman waktu saya sama Ardi ngobrol, terus kita ngobrol sama pihak BTV juga bahwa ini itu kan udah lama banget ya, gimana caranya kita bukan remake tapi lebih reboot. Lebih ke reboot dan lebih bikin lebih up to date, lebih generasi sekarang gitu. Nah itu salah satu yang benar-benar PR buat kita, gimana kita stretch ini 90 menit film jadi 10 episode. Itu memang banyak bantuan dari tim penulis WTV dan penulisnya juga Upi Avianto. Mungkin itu ya, saya tambah Ardi. Mas Ardi, silakan. Kalau ditanya apa sih perbedaan yang film yang lama dengan sekarang yang baru ini? Kalau sebetulnya kalau tadi
Mbak siapa tuh namanya? Mbak dari Pos Inung. Kota. Dari Pos Kota. Inung. Inung. Mbak Inung kalau bilang bahwa series ini mengangkat relasi affair antara bos dan anak buahnya, sebenarnya bukan itu yang kita mau kasih tahu. Tapi sebenarnya bahwa perempuan itu bisa bebas memilih, pada akhirnya tuh itu yang kita mau kasih tahu bahwa uh, goals dari perempuan tuh nggak harus menikah. Perempuan tuh bebas untuk berkarir, tidak harus untuk menikah. Dan ketika perempuan itu belum menemukan pasangannya, kalau di konstruksi sosial sekarang kan banyak yang dibilang perawan tua dan terus gak laku. Itu buat saya tuh sebagai kreatornya itu yang saya mau kasih tahu bahwa nggak kita tidak bisa lagi memberi stigma bahwa perempuan yang belum menikah itu nggak laku, atau perempuan yang tidak menikah itu nggak bagus gitu. Perempuan tuh zaman sekarang bisa memilih apa aja. Dia bisa menikah, dia bisa berkarir, dia bisa mungkin dia bisa menikah dengan yang lebih muda atau yang lebih tua, itu bebas aja. Nggak usah dikasih stigma. Sebenarnya itu yang kita mau kasih tahu. Kalau di cerita yang lamanya itu kan memang tentang affair antara perempuan yang lebih muda, perempuan yang lebih tua dan bawahannya gitu kan. Tapi kalau yang sekarang itu karena situasi culture-nya udah berbeda, itu yang kita mau kasih tahu bahwa tidak fair untuk memberikan stigma kepada perempuan yang belum menikah itu dibilang tidak laku atau perawan tua ataupun apapun itu yang negatif gitu. Jadi zaman sekarang tuh perempuan bisa memilih apa aja, bisa berkarir, kalau dia tidak mau menikah juga tidak apa-apa gitu loh. Kalau dia mau menikah juga nggak apa-apa juga gitu. Jadi semua bebas gitu loh. Itu pesan saya buat lewat catatan harian buat di TV original Tante Sonya ini gitu kira-kira. Oke, jadi ada statement-statement yang memang pengen diangkat, salah satunya adalah mengangkat peran perempuan sendiri ya, Mas Ardi ya. Iya. Tentang perempuan tuh bisa loh terlepas dari umur atau apalah yang sering dicap di Indonesia. Iya, benar. Oke, saya ke Ibu Febriami terkait target nih. Tadi kan ada disinggung, ada nggak target-target khusus dari WeTV Original Tante Sonya ini? Oke. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media yang kami cintai. Terima kasih sudah datang pada sore hari ini. Banyak yang bertanya kenapa WeTV mengangkat cerita tentang beda usia, cinta beda usia di WeTV Original Tante Sonya. Dan sebenarnya jawabannya simpel, bahwa saat cinta itu datang, cinta nggak pernah nanya berapa nomor atau usia di KTP Anda. Dan mungkin sudah saatnya juga kita berhenti percaya pada stigma yang mengatakan bahwa ada batasan usia bagi perempuan. Karena setiap perempuan berhak untuk dicintai, mencintai, dan bahkan bisa memulai hidup yang baru lagi di usia berapapun. Dan dalam WeTV Original Tante Sonya ini, cerita tentang cinta beda usia ya, tentang age gap ini hanya pintu masuknya. Cerita sesungguhnya adalah keberanian seorang perempuan untuk menemukan kembali atau memutuskan kembali kebahagiaan bagi dirinya sendiri. Mungkin tadi sedikit mirip dengan yang disampaikan oleh Pak Ardi, dan kami sebagai platform WeTV ingin terus mengeksplorasi berbagai cerita, berbagai karakter dengan sudut pandang yang lebih berani, dan juga eksekusi kualitas yang bisa kita banggakan. Jadi untuk ini kami berterima kasih kepada Rapi Films, Pak Sunil Samtani, Pak Kris Samtani juga terima kasih atas kolaborasi di WeTV Original Tante Sonya, juga kepada Pak Ardi sebagai sutradara, jajaran cast yang luar biasa, Raihanun, Maxim, Hamis, Dinda, Sarah, semua saya tidak sebutkan satu persatu, dan juga seluruh kru dan tim yang sudah mengeksekusi cerita ini dengan begitu indah. Dari kami tentu berharap series ini bisa diterima dengan baik oleh seluruh masyarakat Indonesia dan bisa hits ya, tidak hanya di Indonesia tapi secara global, karena WeTV tayang di seluruh dunia. Dan rekan-rekan media, kami mohon supportnya, dukungannya, supaya mengajak penonton untuk menonton hanya di platform kami di WeTV, bukan di bajakan, say no to piracy.
Dan kalau kami bisa terus menghadirkan cerita-cerita yang bagus, yang bisa diterima, kami bisa terus berinvestasi di Indonesia dan kita bersama bisa berkarya dan terus menghasilkan karya-karya terbaik bagi Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Saya ke Kris karena ini sebagai produser juga kita tahu jika ini adalah sebuah film awalnya tahun 90-an akhirnya dibawa ke masa kini menjadi series total 10 episode. Dari bangku produser gimana nih? Apakah ada treatment khusus mendekatkan series satu ini untuk lebih dekat dengan generasi sekarang atau ada hal lainnya? Ya, I think dari film pertamanya kita lagi ambil ide age gap dan kita ingin bikin cerita yang sangat modern dan grounded dalam zaman ini yang sangat relatable dan ya kita develop story-nya lumayan beda dari original film tapi kita ambil main symbolismnya dari main filmnya. Tapi tetap ada benang merahnya itu ya. Walaupun ada age gap tapi tetap disesuaikan dengan keadaan sekarang. Oke, kita ke teman-teman lagi. Apa ada yang punya pertanyaan? Boleh sisi sebelah sini. Silahkan. Selamat sore. Saya Supri dari Tabel Bintang. Pertanyaannya ini kayak menarik ya. Love triangle gitu. Pertanyaannya buat Mas Hamis Daud. Jadi cowok red flag itu gimana? Terus bisa jadi kompetitor dengan The Youngest One. Itu aja. Terus buat Mbak Rayhanun, Mbak ini kan jadi itu kayak di ceritanya tuh kayak Tante Sonya yang berebut dengan dua cowok. Takut ini gak sih Mbak, image-nya jadi jelek gitu? Kesannya kan kayak ini cowok memperebutkan Tante Sonya jual mahal banget gitu. Gitu ya, makasih. Oke, terima kasih Mas Supri. Silahkan dari Hamish. Oke. Well look, I mean kalau harus lawan Ben kan lebih keren, lebih ganteng, lebih muda. I mean no competition, pasti menang lah dia. Alah, bisa aja sih. Jangan lupa transfer ya. It's fun. I mean, gimana rasanya? Udah nonton kan? Baru nonton. It gets better. And ya pokoknya mungkin karakter saya ini di series ini sedikit menyebalkan dan datanglah to the rescue, the hero of the show. Jadi it's fun. I mean seru aja. Seru aja. Dari gimana rasanya ya seru direbutin sama si Brondong satu ini. Maxim ada mau pembelaan nggak? Bener nggak? Gimana? Oke. Ya. Oh jadi terima kasih loh aku di label sebagai red flag. Gimana rasanya jadi red flag? Gimana ya rasanya jadi red flag? Ya mungkin karena saya di film ini, di series ini juga not the perfect green flag, that's for sure. Tapi gimana rasanya? Mungkin karakter saya di film ini ada banyak penyesalan, banyak yang harus di reassessment dan I mean step by step setiap episode itu bakal kelihatan juga. Thank you. Oke, dari Maxim ada mau tambahin statementnya Hamish kan bilang Maxim adalah pemenangnya lah. Tapi banyak perjuangannya juga. And I think kalau misalnya soal red flag itu sih, I think semua orang itu adalah sisi red flagnya sebenarnya, you know. Even in Ben dia ada dikit, you know. Walaupun yang paling kelihatan lewat Sonya itu adalah sisi green flagnya. Tapi enggak, yang pasti sih seru banget soalnya ya sama Hanun aku ada kesempatan untuk acting bareng bersama Hanun, so that's like a privilege lah, a privilege. Very privileged. Dari Rehanun gimana menjawab pertanyaannya tadi? Ada kekhawatiran nggak terkait image katanya? Terima kasih pertanyaannya Mas. Buat saya karakter Sonya ini dia punya alasannya kenapa dia terlihatnya seperti jual mahal atau dalam tanda kutip ya. Karena ini kan baru ditonton di episode pertama gitu. Di stretch ke 10 episode itu semakin menarik dan semakin terlihat kenapa alasannya dia seperti itu gitu. Dan ada di poin-poin tertentu yang akhirnya membuat Sonya ini karakternya itu sebenarnya ada arc-nya gitu. Jadi untuk memikirkan image-nya akan buruk, jelek atau apa,
Itu kan tergantung perspektif yang menonton ataupun mau menangkap si karakter ini seperti apa. Tapi semuanya tuh ada alasannya. Kenapa saya senang sekali menjalani karakter Sonya ini, karena setiap karakter yang ada di series ini itu punya alasan kenapa mereka melakukan hal itu, dan itu dikupasnya satu persatu, dan planting information yang ada di episode awal itu dijelaskan pelan-pelan gitu by episodes. Itu sih, jadi kalau misalkan dipikir nggak takut image-nya akan jelek dan segala macam karena jual mahal, itu ada alasannya kenapa, makanya ditonton sampai 10 episode gitu. Terima kasih Mas pertanyaannya. Oke, tapi membahas tentang red flag, ini yang red flag bukan cuman karakter Martin, ada karakter Lydia juga nih. Nah, seberapa red flag atau udah siapkah dengan peran-peran red flag itu? Gimana, silakan Sarah? Lumayan red flag sih ini. Dia nggak bisa terlalu ceritain banyak karena takut spoiler ya. Tapi memang cuma bisa bilang ya nanti dia bakal gangguin band banyak. Sering sekali. Udah pakai refleksi jadi ungu kayaknya. Ungu flag, purple flag. Lalu red jadi ungu ya. Saking kayak memar. Tapi itu kan adalah sebuah hubungan percintaan. Biasanya red flag juga muncul di hubungan saudara nih. Nah, ke Dinda Kirana sebagai adik dari Sonya, seberapa red flag kah karakternya, atau jangan-jangan nggak red flag kok? Kayaknya banyak banget deh yang bakal relate kalau anak kedua itu merasa gak dilihat sama orang tuanya karena mungkin lebih sayang kakaknya atau lebih sayang sama si bungsu, si adiknya gitu kan, banyak banget yang kayak gitu. Nah ini terjadi sama Diana yang dia ngerasa seluruh hidupnya tuh kayak cari muka terus sama bokap, tapi kok bokap tuh gak lihat gue tuh cuma pengen dilihat bokap sekali aja gitu. Actually sedih sih, tapi sebenarnya Diana sama Sonya tuh dulu sempat deket, tapi karena memang kita growing up bareng-bareng terus ada selisih prinsip, jadi ada friksi lah gitu. Friksinya apa? Ditonton sampai 10 episode biar tahu ya. Oke, ke teman-teman media lagi dan KOL yang punya pertanyaan bisa langsung dari sisi mana tadi? Ada? Karena nanti juga masih ada doorstop, jadi kita juga akan buka kesempatan untuk teman-teman media bertanya lagi. Oke, belum ada, saya yang bertanya. Ke sini ada Julio sebagai Dion. Julio, ceritain dong karakter Dion ini. Tadi kan sebagai bestie parah, konco kentalnya Sonya. Ya, betul. Apalagi nih yang nanti, apakah Dion juga akan mengambil peran untuk menghadapi friksi-friksi yang terjadi? Sebenarnya Sonya itu udah ngincar Dion dari awal sih Mbak. Iya benar. Siapa tuh istighfar barusan? Oke, Dion ya Mbak ya. Oke, jadi apa tadi pertanyaannya kan? Sorry, mohon maaf. Peran Dion sendiri nih nanti sepanjang film seperti sepanjang series ini seperti apa? Oke, peran Dion. Jadi di sini Dion itu adalah sahabat sekaligus asistennya Sonya, yang dimana itu menyebabkan kayak dimanapun Sonya berada, di situ juga ada Dion. Tentu membingungkan, saya juga bingung sebenarnya ya. Cuman di sini Dion itu sebagai gini, karena Sonya itu kan walaupun dia digambarkan seorang perempuan yang sebenarnya sudah cukup mature dari sisi usia, dan juga jadi perempuan mature itu kadang-kadang tuh ada galaunya juga Mbak, ada kayak linglungnya, ada kayak maju mundurnya gitu. Nah di situ muncullah ada Dion berdiri kayak, udah lu nggak usah takut, pokoknya lu mau apa, lu salah, ada Dion kok, asyik gitu. Dion emang relate sama kita ya, pasti punya tuh sahabat kayak Dion di saat dilema, atau jangan-jangan Dion mengarahkan ke pilihan yang sulit. Most likely Dion selalu menyarankan pilihan-pilihan yang brutal. Iya. Gitu. Jadi ya seperti itu. Seperti itu. Ada juga sahabat dari band Rama di sini. Nah, seperti apa karakter Rama sendiri? Apakah seperti Dion yang banyak kasih tips-tips brutal ternyata untuk sahabatnya? Silakan. Ya, sama kayak mirip-mirip kayak karakter Dion, karena band ini teman dari sekolahnya sama Rama, dan dia juga bikin usaha bareng. Jadi kalau ada apa-apa pasti si Rama ini tahu, karena sebagai sahabat dia selalu curhat, termasuk dengan ke Sonya. Tadi udah pada nonton episode 1 kan?
karena itu adalah cintanya Ben, dan ke Lydia juga sebagai mantannya. Mungkin nggak bisa cerita baik-baik ya, intinya selalu support si Ben aja. Selalu support Ben lah. Oke, kita ke Ben. Gimana Ben mendapatkan support dari teman, tapi tentunya di sini kan yang paling sulit menentukan hati ya, menentukan pilihan dengan Sonya sendiri. Bagaimana seorang Maxim yang memerankan Ben ini membangun chemistry bersama Sonya yang diperankan oleh Rehanun? Nah. Bersama Hanun. Untuk build chemistry ya, kayaknya sih lumayan natural ya. I mean, we're friends di luar series ini, jadi it's just fun. Selalu seru sih kalau bisa syuting bareng teman gitu. Soalnya kan nggak ada sesuatu yang kayak sungkan atau canggung dengan beberapa. Biasanya kan ada scene-scene yang kayak agak, you know. Jadi diskusinya sangat natural sih menurut aku. Aku ganti mic dulu. Dan mungkin nanti semoga aja bisa kelihatan lah lewat layar, lewat di WeTV ya. Chemistry antara Ben dan Sonya. Kita benar-benar we really worked at it. Kita mau kasih lihat ada apa namanya dynamicnya itu dari awal ke terakhir itu, you know, it's kerasa lah. Semoga aja penonton juga bisa relate dengan itu. Gitu sih. Oke, tepuk tangan boleh untuk semua yang ada di sini. Dan selanjutnya kita akan diarahkan untuk doorstop oleh teman-teman tim. Jadi sebelumnya kita akan foto bersama terlebih dahulu. Jadi yang di belakang boleh berdiri ya. Yang di depan